Hah? Iya, iya, iya. Hai, hai. Sekarang hari ini masuk ke sesi 13 ya, mata kuliah GCG. Sebentar aja, paling 10 menit. Prinsip dan tanggung jawab Dewan, lanjutan dari yang kemarin, keberagaman Dewan. Di sini ada beberapa teori. Teorinya ada pertama ada teori upper echelon, teori resource dependence, teori psikologi sosial. Tapi di sini nggak ada penjelasannya ya. Jadi kita searching by Google aja. Ya, dulu nih Pak, dulu. Ini mau ngopi dulu. Teori upper echelon di sini konsep dalam manajemen strategis yang menyatakan bahwa keputusan dan kinerja organisasi merupakan cerminan dari karakteristik nilai-nilai dan latar belakang psikologis para eksekutif puncaknya. Konsep inti teori di sini dicetuskan oleh Donald dan Phyllis pada tahun 1984. Teori ini berpendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang kompleks, para pengambil keputusan tidak memiliki informasi yang sempurna. Oleh karena itu, pilihan strategis mereka sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama. Ini ada ya. Kemudian ada teori resource dependence. Teori resource dependence di sini adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya untuk mengamankan sumber daya yang dibutuhkan. Dipelopori oleh Jeffrey dan Gerald pada tahun 1978. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada perusahaan yang mandiri. Langsungan hidup organisasi tergantung pada kemampuannya mengelola ketergantungan dan meminimalkan ketidakpastian. Ini nanti paling saya copy, saya jadiin satu Word ya buat bahan kalian. Kemudian selanjutnya ada teori psikologi sosial. Teori psikologi sosial adalah studi ilmiah tentang bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain secara nyata, dibayangkan atau tersirat. Bidang ini menggunakan berbagai pendekatan untuk menjelaskan bagaimana kita merespon, memahami, dan berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Kemudian di sini ada dari OJK juga ya nomor 32 dan nomor 33. Yang nomor 32 itu merekomendasikan agar dalam penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka, penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Jumlah komisaris independen pada perusahaan publik minimal 30%. Dengan tujuan agar mekanisme pengawasan di perusahaan berjalan secara efektif. Ini yang nomor 33. Kemudian, Dewan Komisaris yang objektif dan independen. Ini ada teori juga yang terkait. Yang pertama ini ada teori agensi. Ini banyak banget dipakai di skripsi. Ya, Jensen Mackling ini skripsi sama tesis saya juga pakai ini. Kalian cari aja skripsi teori agensi gitu di Google. Itu banyak banget. Jadi ini mengenai manajemen laba. Jadi antara pimpinan dan manajemen itu ada beda kepentingan. Jadi misalnya, kalau nggak salah saya udah minggu lalu sudah jelaskan.
Jadi pimpinannya ini, CEO-nya ini ngomong ke manajemen, nanti kalau labanya besar, kalian dapat bonus. Ternyata realnya labanya nggak besar. Jadi manajemen kan nggak jadi dapat bonus. Nah, si manajemen ini nakal. Jadi gimana caranya? Dia itu memanipulasi laporan keuangan supaya labanya terlihat naik. Jadi mereka dapat bonus gitu. Ya, teori agensi adalah konsep hubungan kerja antara pemilik dan pengelola, seperti pemegang saham dan manajemen perusahaan. Teori ini menyoroti dua masalah utama. Pertama, konflik kepentingan karena perbedaan tujuan dan ketimpangan informasi di mana manajemen memiliki akses data lebih banyak dari pemilik. Terus ada teori ketergantungan SDM. Di sini adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya untuk mengamankan sumber daya yang dibutuhkan. Dipelopori oleh Jeffrey dan Gerald. Ini yang sama yang tadi ya, di atas tadi. Terus ada struktur dua dewan di Indonesia. Struktur dua dewan di Indonesia merujuk pada sistem organ ganda dalam tata kelola perusahaan dan sistem parlemen bikameral dalam struktur pemerintahan negara. Struktur dewan perusahaan, di sini ada dewan direksi dan dewan komisaris. Kalau direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan operasional sehari-hari perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Kalau yang komisaris bertujuan untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi terkait kebijakan pengelolaan perusahaan. Hmm. Dewan komisaris ini harus independen dalam menjalankan tugasnya. Ada peraturan dari BI tanggal 1 Juli tahun 2000 mengenai beberapa kriteria tentang komisaris independen. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur atau komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat bersangkutan. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Komisaris independen diusulkan dan dipilih langsung oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS. Kemudian lanjutan dari Peraturan OJK nomor 33 yang di atas tadi tentang definisi komisaris independen. Bukan merupakan orang yang bekerja pada emiten dan perusahaan publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan serta mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 bulan terakhir. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung, pada emiten atau perusahaan publik. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham atau perusahaan publik. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Komitmen secara efektif di sini pembatasan rangkap jabatan diatur dalam OJK Peraturan OJK nomor 33 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Anggota direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota direksi paling banyak pada satu emiten atau perusahaan publik lain, anggota dewan komisaris paling banyak pada 3 emiten atau perusahaan publik lain, atau anggota komite paling banyak pada 5 komite di emiten atau perusahaan lain, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris. Jadi kalau kalian baca di annual report itu ada profil-profil mereka, itu mereka tuh nggak cuma di satu perusahaan itu aja, tapi bisa megang perusahaan lain juga. Kemudian ini ada anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai pertama anggota direksi paling banyak pada 2 emiten atau perusahaan publik lain. Kemudian komisarisnya juga paling banyak 2 perusahaan.
Proses pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Disediakannya bahan atau materi rapat Dewan bagi peserta rapat jauh hari sebelum tanggal rapat agar komisaris dan direktur dapat mempelajarinya sebelum rapat. Kemudian rapat direksi wajib dilaksanakan minimal 1 bulan sekali, sedangkan rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 bulan sekali, 1 bulan, 1 kali dalam 2 bulan. Ini tercantum di annual report dan salah satu indikator di dalam penentuan skor GCG kalau kalian ngambil skripsinya itu. Jadi kita ngitungin, kita baca mereka tuh dalam 1 tahun rapatnya berapa kali. Rapat gabungan diperlukan untuk memastikan adanya komunikasi, penyampaian informasi, dan koordinasi antara kedua dewan tersebut. Rekomendasi menyatakan bahwa Dewan Komisaris perlu mereview strategi korporasi paling tidak setiap tahun. Kemudian ada akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi, penilaian kinerja terhadap Dewan dan anggotanya, akuntabilitas kepada pemegang saham, terus atas efektivitas operasi perusahaan, kemudian untuk keterlibatan atas pengambilan keputusan strategis perusahaan untuk menjamin kinerja yang berkelanjutan. Remunerasi anggota dewan, tugas komite nominasi dan remunerasi terkait dengan fungsi remunerasi. Pertama, memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai pertama struktur remunerasi, kedua kebijakan atas remunerasi, tiga besaran atas remunerasi. Membantu dewan komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota direksi atau dewan komisaris. Ada di dalam Peraturan OJK Nomor 34 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. HGS menyatakan hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan remunerasi anggota dewan. Pada bagian D, itu pengungkapan rincian besaran remunerasi masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi detail ya. Kemudian ada bagian E, ini pengungkapan kebijakan remunerasi, gaji, tunjangan, manfaat dalam bentuk natura, honorarium lainnya, insentif jangka pendek dan jangka panjang bagi anggota direksi serta hubungannya dengan indikator kinerja. Kedua, pengungkapan mengenai struktur remunerasi dari anggota Dewan Komisaris. Pihak pemegang saham atau Dewan Komisaris yang menyetujui remunerasi dari anggota direksi, penjelasan apakah komisaris independen memperoleh opsi saham, performance share, atau bonus. Di sini ada peran dan tanggung jawab sekretaris perusahaan dalam peraturan OJK nomor 35 tentang sekretaris perusahaan emiten atau perusahaan publik. Yang pertama, mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Kedua, memberikan masukan kepada direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ketiga, membantu direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan tata kelola korporat yang meliputi pertama, keterbukaan informasi kepada masyarakat harus transparan. Kedua, penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu. Kemudian ada penyelenggaraan dokumen RPS, penyelenggaraan dokumentasi rapat direksi atau dewan komisaris, pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi direksi atau komisaris. Keempat, di sini ada sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham pada OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Sambil maksi, sambil dengerin ya. Sebentar aja kok, dikit lagi selesai. Slide terakhir, guys. Pelaksanaan prinsip tanggung jawab Dewan di Indonesia menurut hasil penilaian SEGI Scorecard. Di sini ada tingkat kepatuhan perusahaan terhadap implementasi prinsip tanggung jawab Dewan beserta komponennya. Kemudian ada tingkat kepatuhan terkait tugas dan tanggung jawab Dewan.
Ketiga, ada tingkat kepatuhan mengenai kode etik, komposisi massa, dan rangkap jabatan Dewan Komisaris. Keempat, ada tingkat kepatuhan komite nominasi. Ada kelima, tingkat kepatuhan komite remunerasi, tingkat kepatuhan komite audit, tingkat kepatuhan rapat, dan akses informasi Dewan. Selanjutnya ada tingkat kepatuhan nominasi dan remunerasi Dewan. Oke lah, sampai sini dulu kayaknya materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom web aja ya, di deskripsi, di komentarnya. Oke lah, Zoom-nya hari ini saya akhiri sampai di sini. Thank you, selamat makan siang, bye-bye.